Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disebut BPHTB. Di sini kita berempat akan memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Galih Permana dengan NIM 23080100706. Saya Farel Arya Ramadan dengan NIM 230801095. Perkenalkan, nama saya Gavin Albin Nurdiansyah dengan NIM 23080101719. Perkenalkan, nama saya Gatas Basar Bijaksana dengan NIM 23080101378. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disebut dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah yang termasuk pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah wilayah. Nah, yang paling terlihat pada perubahan undang-undang ini ada dua jenis pajak pusat yang dialihkan ke pemerintah daerah, yaitu pajak bumi bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB, sektor pedesaan, dan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan yang biasa disebut dengan BPTHB. Selanjutnya, dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah bangunan karena pemberian hak pengelolaan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPO/PTKP bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada jenis-jenis hak atas tanah. A yang memberikan wewenang pada seorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 4. Yang pertama, HAT, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Yang pertama, hak milik, HGU, HGB. Yang kedua, hak pakai wajib didaftarkan. Menurut sifatnya dapat dipindahkan, tangankan, dan dapat dibebani hak tanggungan. Yang ketiga, pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas hak milik akan diatur lebih lanjut dalam PP. Selanjutnya, nomor 4, hak tanggungan dapat juga dibebankan pada bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan dinyatakan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Yang terakhir, apabila sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu dengan akta otentik. Oke, lalu berikutnya itu adalah objek bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan adalah perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Perolehan hak atas tanah dan pembangunan ini meliputi yang pertama itu pemindahan hak karena A. jual beli, yang kedua tukar menukar, berikutnya hibah, waris, dan juga hadiah. Lalu berikutnya itu adalah pemberian hak baru karena. Yang pertama itu kelanjutan pelepasan hak, yang kedua itu di luar pelepasan hak. Lalu
Objek pajak yang tidak dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: satu, perwakilan diplomatik, konsulat dan asas timbal balik; yang kedua, negara untuk penyelenggara pemerintah dan atau pelaksana pembangunan guna kepentingan umum; yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan dan perwakilan organisasi tersebut. Lalu subjek dan wajib biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Yang menjadi subjek biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan ialah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan pembangunan. Subjek biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan tersebut yang dikenakan kewajiban membayar wajib pajak menurut Undang-Undang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Subjek pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu yang pertama, jual beli yaitu pembeli, tukar menukar yaitu kedua belah pihak. Lalu dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar: yang pertama, harga transaksi; kedua, nilai pasar; ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Nilai jual objek pajak bumi dan pembangunan atau NJOP PBB adalah besaran NPOP sebagaimana dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP dan PBB. Seperti contoh, Tuan Amri membeli tanah dan pembangunan dengan NPOP dengan jumlah 100 juta. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan yaitu 120 juta, maka dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah 120 juta dan bukan 100 juta. Nilai perolehan objek pajak tidak dikenakan pajak. Nilai objek pajak tidak dikenakan pajak adalah suatu jumlah tertentu nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan besaran NPOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah perda dengan ketentuan: yang pertama, nilai perolehan objek pajak tidak dikenakan pajak ditetapkan paling banyak sebesar 300 juta dalam hal perolehan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami istri. Lalu kedua, nilai perolehan objek pajak tidak dikenakan pajak secara regional ditetapkan paling banyak sebesar 60 juta sewaktu-waktu besaran dapat diubah oleh peraturan daerah. Lalu tarif biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Tarif biaya perolehan hak atas tanah atau pembangunan yang telah ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Cara menghitung BPHTB yaitu BPHTB sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak dikali tarif sama dengan NPOP dikurangin NPOP TKP dikali 5%. Seperti contoh, Tuan Amri membeli tanah dan bangunan dengan senilai perolehan objek pajak 800 juta, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut 60 juta. Perhitungannya, nilai perolehan objek pajak yaitu 800 juta rupiah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta rupiah, nilai perolehan objek pajak kena pajak 740 juta rupiah, BPHTB yang terutang 740 juta rupiah dikali 5% sama dengan 37 juta. Lalu hak wajib pajak pada biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan. Yang pertama, keberatan. Wajib pajak perbolehkan mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang dituju terkait dengan BPHTB sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak kali tarif sama dengan NPOP dikurangi
POP TKP kali 5%. Meliputi yang pertama surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang kedua surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar, lalu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan, lalu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar, lalu surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil, lalu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. Yang B, dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas. Yang kedua, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak secara jabatan, maka wajib pajak harus mampu membuktikan ketidakbenaran dari ketetapan pajak tersebut. C. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB kurang bayar tambahan, surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB nihil oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Yang D, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. E, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak berlaku sesuai ketentuan yang berlaku. F, kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Gue duluan ya. Oh, apa? Ada nomor dulu. Sorry ya, gue tinggal dulu. Lanjut, G. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan secara tertulis. H. Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, menolak atau menambah besaran jumlah pajak yang terutang. I. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu banding. Melalui poin yang pertama, yang A, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala daerah. B, permohonan sebagaimana dimaksud di atas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. C. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. D. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding digabungkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau keputusan banding. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengurangan. Atas permohonan wajib pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan karena A. Kondisi tertentu wajib pajak yang berhubungan dengan objek pajak. Contohnya yang pertama yaitu wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga. Terus lanjut ke poin yang B, kondisi wajib pajak yang hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Contoh, yang pertama, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah meliputi pembelian dari hasil ganti ruginya di bawah nilai jual objek pajak. Yang kedua, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Yang ketiga, wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga wajib pajak harus melakukan rekonstruksi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah. Lanjut ke poin yang C, tanah dan atau bangunan digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan. Kemudian pengembalian kerugian pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPH TB. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian yang B, pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya. Maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2% per bulan maksimal dengan 24 bulan. Yang C, pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan. Kemudian yang D, perubahan peraturan perundang-undangan, pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diajukan oleh WP ke Ditjen Pajak, kemudian Ditjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan terhadap pengembalian pajak tersebut. WP dapat melakukan restitusi atau kompensasi. Oke, itu tadi hasil daripada pemaparan kelompok 12. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.